Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, sesuai dengan janji kita gitu ya, karena kemarin kita tengah malam, hampir tengah malam gitu ya untuk posting videonya, karena memang kesibukan yang alhamdulillah gitu ya, kita syukuri saja yang kemarin. Hari ini kita ada sedikit waktu untuk rehat sebelum beraktivitas kembali besok. Nah, ini juga memang sesuai yang kita sampaikan di video tadi malam, kita akan membedah masing-masing pemain dan juga beberapa orang asisten pelatih yang sudah didatangkan ke Persib Bandung gitu ya. Jadi ya kita akan membedah siapa sih sebetulnya mereka, atau ada misi apa dari Persib Bandung. Nah, sebelum itu kita juga yuk refresh beberapa hari yang lalu, tepatnya ya kurang lebih 8 hari yang lalu ya teman-teman. Ini juga memang kita sudah sampaikan beberapa kali bahwa Persib Bandung harus sesegera mungkin saat ini menyelesaikan proses transfer dengan semua pemain incarannya. Jadi bukan hanya 4, bukan hanya 5, tapi semua incarannya yang jumlahnya ada berapa nanti teman-teman, ini juga masih ada yang berproses gitu ya. Jadi ditunggu dulu. Jadi dari sekian banyak yang akan direkrut atau dari pemain yang menjadi target utama Persib Bandung, harus setidaknya 50% rampung gitu ya sebelum tanggal 7 teman-teman. Tapi ya alhamdulillah ya, ini prosesnya cukup dinamis gitu ya, walaupun ada yang lika-liku tapi tidak banyak. Namun ya dari 50% pemain itu, lebih dari 50% sudah akan datang gitu ya ke Bandung, akan mengikuti sesi latihan perdana hari Selasa lusa teman-teman, tanggal 7 Juli 2026 besok. Nah, ini juga memang menjadikan Coach Igor Tolik mendapatkan satu energi baru yang positif tentunya, yang mana dari pemain-pemain incarannya, baik yang sudah diincar dari musim lalu atau ya incaran yang baru di musim depan. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif, karena ada sebagian warisan dari Boyan Hodak yang kita harus percaya teman-teman gitu ya. Coach Boyan memang tidak banyak gembar-gembor, tapi dia memilih pemain yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini juga mudah-mudahan yang ditularkan kepada Coach Igor Tolik, yang mana membeli pemain sesuai kebutuhannya, bukan hanya gaya-gayaan tungtung nama di parkir gitu ya. Ya inilah yang namanya pemborosan, kerma meuli mahal gitu ya, teka pakai, wah nama terjuara deh gitu ya. Ya wajar teman-teman. Tapi kalau kita sesuai dengan kebutuhan dan juga neraca keuangan kita semakin membaik. Nah, ini kita akan membahas satu persatu. Dari 8 hari yang lalu kita pernah membeberkan ketika Coach Miro Petris itu keluar, asisten pelatih fisik gitu ya, yang mana ya sudah cukup katanya 3 musim ini saya akan mencoba rehat sejenak sebelum melanjutkan satu tantangan baru, atau setidaknya menghabiskan waktu dengan keluarga dulu, karena setelah menikah Coach Miro juga mungkin agak sedikit mendapatkan waktu untuk keluarganya gitu ya. Nah, ini penggantinya yaitu ada Carlo Reinhold teman-teman. Kalau Reinhold atau nanti dipanggilnya mah Kang Reno atau Kang Saha gitu ya, kalau di Bandung mah sudah punya nama kesayangan gitu ya. Tapi kalau Kang Reinhold ini memang dengan usianya yang cukup muda, 36 tahun, nantinya akan mendampingi Coach Igor Tolik menjadi asisten pelatih fisik dengan Coach Yaya Sunaria teman-teman. Nah, ini juga menjadikan satu hal yang memang tidak banyak bisa dieksplor gitu ya dari seorang Reinhold ini, yang mana untuk karir kepelatihannya juga
baru bergabung dengan Coach Igor ini ketika di Persib Bandung, teman-teman gitu ya. Dan yang menarik adalah yang harus digarisbawahi ini langsung dari Kang Adit ya yang ngomong, atau dari manajemen Persib Bandung yang langsung menggarisbawahi bahwa sebelum mengajukan proposal Carlo Reinhold ini ke Persib Bandung, Igor juga atau Coach Igor juga sempat diseleksi dulu ini saha gitu ya, si Reinhold ini teh saha, dilihat lalu juga dipelajari dari mulai kompetensinya, lalu dari mulai pengalamannya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mah untuk sertifikasinya sudah oke, katanya pengalaman mah ya berjalan saja, dan juga mudah-mudahan bisa setidaknya memberikan satu nuansa baru katanya di sesi latihan untuk skuad Persib Bandung di usianya yang masih muda juga gitu ya, 36 tahun ya, diharapkan juga bisa segera menyatu dengan tim kepelatihan yang lainnya. Jadi itu sekilas mengenai Carlo Reinhold, teman-teman, yang mana belum bisa banyak diulas karena ya karir kepelatihannya lebih banyak dihabiskan di Kroasia juga gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman, 8 hari yang lalu pun ketika Coach Miro Petris keluar, di situ pun kita menyinggung di video itu gitu ya. Ini entah teman-teman yang baru bergabung bisa nonton video sebelumnya, nanti coba kita sematkan lah ya di pojok-pojok sini lah biasanya. Itu di 8 hari yang lalu kita pernah menyinggung bahwa Persib Bandung kemungkinan akan mencoba mendatangkan lagi 2 asisten pelatih, apakah dari Kroasia, dan memang betul gitu ya, terjawab dari Kroasia, dan akan mendatangkan 2 langsung asisten pelatih. Di situ kita udah langsung kasih angkanya, teman-teman, karena memang ya infonya seperti itu, 2 asisten pelatih, apakah dari Kroasia atau dari mana. Nah, ini yang memang alhamdulillah gitu ya, sudah datang kedua-duanya dari Kroasia, dan juga ya jumlahnya 2, berarti tidak akan ada penambahan lagi. Jadi untuk teman-teman yang memang mengharapkan pelatih strikernya mana gitu ya, apakah Goran Paulik akan kembali lagi? Ya jawabannya tidak, teman-teman. Goran Paulik juga sering kita bahas bahwa dia ingin menjadi seorang pelatih kepala, bukan menjadi asisten pelatih lagi. Jadi sekarang ya sudah gitu ya, kalau memang tawarannya menjadi asisten pelatih ya mungkin Goran juga nolak, tapi kalau tawarannya menjadi pelatih Persib ya mungkin Goran Paulik mau gitu ya, karena tujuan dia saat ini menjadi seorang pelatih kepala, dan memang dia sedang mencari klub yang menginginkan seorang pelatih kepala gitu ya, teman-teman. Jadi 2 orang yang akan menjadi asisten Coach Igor Tolis ini, pertama tadi Carlo Reinhold, yang kedua Zlatko Runje, teman-teman. Nah, ini menarik, kalau Runje ini menarik, teman-teman, karena dua klub pernah bersama dengan Coach Igor Tolik dan sama-sama menjadi asisten pelatih gitu ya, ketika Coach Igor menjadi pelatih kepala. Nah, ini ada salah satu tim dari Kroasia, kalau nggak salah namanya siapa, Hejuk apa gitu ya. Nah, ini memang ketika Coach Igor ditarik menjadi pelatih kepala U19-nya, pelatih kipernya adalah Runje ini, teman-teman. Zlatko Runje ini menjadi pelatih kipernya ketika Coach Igor menjadi pelatih kepala. Ketika Coach Igor pindah lagi ke Liga Mesir, nah Zlatko Runje ini juga ikut, teman-teman, dengan Coach Igor gitu ya, dan tetap menjadi asisten pelatih kipernya. Nah, ini ketika Coach Igor naik menjadi pelatih kepala di Persib Bandung, saat ini ya dibawa lagi Zlatko Runje ini, teman-teman. Namun sayangnya hanya dikontrak selama 1 tahun gitu ya, karena ya mungkin gitu ya, ini juga melihat performa nantinya bagaimana. Kalau memang Coach Igornya bagus gitu ya, di Persibnya juga berkembang, ya mungkin akan diperpanjang. Tapi ini masih fleksibel semuanya, masih kalau masalah kontrak mah bisa diomongin sesuai dengan pencapaian prestasinya nanti, teman-teman. Jadi itu sedikit mengenai Zlatko Runje, yang mana sudah tidak asing dan tidak aneh dengan Coach Igor, karena setiap Coach Igor naik menjadi jabatannya sebagai pelatih kepala bahwa untuk pelatih kiper ya, waktu Coach Igor sebelum di Persib gitu ya, pelatih kipernya selalu punten selalu Zlatko Runje ini. Namun untuk saat ini di Persib Bandung, Zlatko Runje akan menjadi asisten
dalam bidang yang memang bukan pelatih kiper, karena pelatih kiper sudah ada Mario Zozic gitu ya. Jadi akan menjadi asisten tangan kanannya Coach Igor Tolik ya. Naiklah gitu ya teman-teman untuk jabatannya. Jadi kita harapkan dari kedua orang asisten Igor ini bisa memberikan yang terbaik untuk Persib Bandung ke depannya. Amin. Nah, ini kita masuk ke pemainnya teman-teman. Jadi kemarin juga ada dua Wilujeng Sumping, pemain Persib gitu ya, yang salah satunya adalah Gakuto Notsuda. Ini juga Gakuto Notsuda dengan berusia 32 tahun, hanya dikontrak 1 tahun saja teman-teman. Karena ya yang diinginkan oleh Persib Bandung ternyata kalau kita melihat gitu ya, skema yang dipasang oleh Coach Igor nantinya untuk pemain Jepang ini yang diutamakan adalah kesabarannya, lalu keuletannya, lalu pengalaman dari Gakuto ini juga luar biasa teman-teman. Banyak bermain di Liga Jepang, pindah ke Liga Thailand juga bagus gitu ya. BG Patum juga bagus. Bahkan musim lalu ada salah seorang back juga yang dirumorskan akan ke Persib Bandung selain Mutombo, tapi akhirnya ya nggak jadi gitu ya. Entah hanya rumors atau memang ya tidak ada kesepakatan. Tapi intinya BG Patum ini tidak asing dengan Persib Bandung. Nah, untuk selanjutnya untuk yang Gakuto ini memang selain pengalamannya, dia juga katanya mantan pemain timnas juga gitu ya, timnas Jepang juga, mungkin kelompok usia kali gitu. Nah, ini yang mana ya alhamdulillah dia juga sudah pernah kita bahas, walaupun waktu itu kita nggak tahu ya pemainnya siapa, dari negara mana, tapi waktu itu kita dapat bisikannya bahwa Persib akan membeli pemain dari kawasan Asia. Nah, mungkin ini jawabannya gitu ya, Gakuto Notsuda teman-teman. Jadi dari kawasan Asia, tepatnya ya sekarang baru kelihatan ternyata dari Jepang, dan juga ya kita harapkan dengan kemampuannya, skillnya dan pengalamannya bisa membantu Persib Bandung di level domestik dan level Asia gitu ya. Baik, selanjutnya yang terakhir untuk Wahaji Ragnar teman-teman, Ragnar Uratmangun. Nah, ini agak menarik. Jadi Ragnar Uratmangun di usianya baru 28 tahun masih juga banyak yang menyayangkan gitu ya, kenapa ya harus ke Liga Indonesia, kenapa pulang kampung ke negaranya, atau kenapa tidak melanjutkan karirnya di luar negeri. Teman-teman juga harus ingat bahwa di sini bukan maksud pemaksaan gitu ya. Setiap negosiasi, setiap pendekatan itu kan mengedepankan karir si pemainnya. Si pemainnya juga kalau memang nolak nggak mau ya berarti kan nggak akan ke Persib juga. Jadi pemain juga punya hitung-hitungannya sendiri teman-teman, dengan usianya, dengan kemampuannya, dengan ya klub yang memang datang nawarin ke dia nih siapa aja. Kalau memang nggak ada klub dari Eropa yang nawarin gitu ya, yang mau ngontrak, ya ternyata tiba-tiba datang Persib Bandung, ya kenapa enggak gitu ya, dengan kontrak yang lumayan gitu ya. Yang ini juga teman-teman harus tahu, untuk Ragnar Uratmangun ternyata ini dijadikan satu untuk industri sepak bola yang memang sudah diterapkan dari musim lalu untuk Persib Bandung teman-teman. Jadi bukan hanya diharapkan kemampuannya, bukan hanya diharapkan penampilannya yang bagus, tapi di luar lapangan hijau juga ini diharapkan bisa menjadi satu football industri juga. Jadi bisa mengembangkan finansial Persib Bandung juga. Ya contohnya sekarang kan Ragnar di kontrak 3 tahun, Sandy Walsh di kontrak 3 tahun. Lalu musim kemarin ada Eliano yang langsung ditebus gitu ya. Lalu juga ada Mang Toha atau Tom Hai. Nah, ini juga memang menjadi satu proyek besar gitu ya, yang mana Persib Bandung ingin mengembangkan industri sepak bola ini sudah lebih jauh lagi arahnya teman-teman. Jadi bukan hanya bermain bola bagus, juara, bukan hanya itu, tapi untuk jangka panjangnya juga kita perlu satu neraca finansial yang seimbang gitu ya teman-teman. Kalau memang katakanlah musim kemarin Tom Hai teman-teman dengan pembeliannya katakanlah ya 1M gitu ya datang ke Persib Bandung, ini misalkan ya, untuk angka resminya mah kita nggak ada yang tahu, itu urusan dapur manajemen dan sang pemain dan agennya. Namun kita asumsikan saja Mang Toha musim lalu dibawa ke Persib Bandung dengan
bayaran 1 M katakanlah gitu ya untuk satu musim. Nah 1 M ini dari penjualan jersey-nya gitu ya, merchandise Tom Haye ini sudah nutup hampir dengan 30%, teman-teman. Bayangin 30% total pembelian buat Tom Haye. Lalu ya hitung-hitung dari keuntungan 30%, ya Persib hanya mengeluarkan 70% gitu ya untuk biayanya. Nah ini juga menjadi satu bisnis baru yang mana ya itulah yang dimanfaatkan oleh Persib Bandung gitu ya, oleh manajemen. Merekrut Sandy Walsh, merekrut Ragnar ini juga bukan hanya melihat dari kemampuan pemain saja, tapi melihat potensi bisnis di depannya gitu. Jadi ya penggemar mereka berdua, penggemar pemain timnas kan bukan hanya dari Persib Bandung saja. Jadi ingin memperluas jaringan-jaringan bisnisnya gitu. Bisa dari klub lain atau bisa dari kota lain yang membeli jersey pemain-pemain Persib karena menyukai pemainnya ada yang begitu, teman-teman. Karena ya itulah sepak bola indahnya gitu ya. Kita sebetulnya bisa menjadi pemersatu sepak bola itu, kenapa mesti ribut-ribut wae gitu ya. Ya wajar, teman-teman, kalau memang berurusan dengan gadget mah memang harus sabar menghadapinya gitu. Itu sedikit mengenai pengenalan pemain baru yang mana tadi malam sempat kita janjikan. Dan terakhir, sebetulnya tidak banyak yang bisa kita bocorkan, tapi ada beberapa pesan dari manajemen yang mana kita juga selain akan dikasih kejutan dari Wilujeng Sumping gitu ya, kita juga mungkin akan sedikit kaget bahwa ternyata masih akan ada hatur nuhun, teman-teman. Ya kita sekarang kan hitung-hitungannya kuota pemain asing Persib Bandung yang keluar dengan yang masuk sudah full. Ternyata masih ada pemain asing yang akan masuk ke Persib Bandung. Nah, pertanyaannya, apakah memang Persib Bandung akan melepas pemain yang sesuai dengan rumors beredar ini di posisinya gitu ya, atau memang ada rencana lain? Nah, ini yang akan kita sampaikan di video selanjutnya, teman-teman. Sabar ya, ditunggu video selanjutnya. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, boboto, salam dunia.